Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada pagi kali ini kita dapat berkumpul kembali di Zikir Pagi Manusia Langit dan kita awali dengan membaca Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Mudah-mudahan Allah selalu menemani perjalanan kita, meridhoi perjalanan kita di Zikir Pagi Manusia Langit ini. Kita mulai dengan pembacaan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Mutali, Ya Bar, Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma inna nas'aluka haqqa barakati asma'ikal husna kulliha fadhilna jannata bi ghairi hisab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyaratan kubri nabika alaihi salatu wassalam bi lutfin wa afiyatin wa salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, selanjutnya kita baca zikir Al-Masyurah. Pada Bunda Mariani, saya persilahkan untuk memimpin zikir Al-Masyurah. Baik Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu min syarri ma khalaq.
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح ملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك نشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بشري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بشري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بشري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الخبث والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك عفو والعافية في ديني وأعوذ بك بأهلي ومالي اللهم استر عوراتي ومن روآتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن وميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك بعظمتك أن
an a'utala min tahti. Allahumma alimal ghaibi was sahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in walikah ashadu an la ilaha illa anta a'udzuka min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an akhtari fa'ala nafsi su'an au ajruhu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Raditu Ya hayyul ya qayyum birahmatika astaghis aslihi syaini kullahu wa la ta'lini ilal nafsi tarfata'in. Asbahna ala firatil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa jinata arsyih wa bidada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa jinata arsyih wa bidada kalimatih. Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya, maha suci seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci sebanyak tinta menulis kalimatnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan muttaqabbalat. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Amin ya Allah. Subhanallah wa bihamdi. 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 Subhanallah wa bihamdi.
Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Masya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 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 Astaghfirullah wa atubu ilaih.
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih.
Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Jazakallah khairan Bunda Khali dan semuanya. Saya minta maaf kalau banyak salah masih belajar dalam zikir ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Bunda Khali semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita kirim-kirim Al-Fatihah pada Bunda Jurnita. Saya persilahkan untuk memimpin Al-Fatihah. Ya Bun, alhamdulillah. Baiklah, bunda-bunda dan ayah yang sedang zikir pagi bersama, marilah sama-sama kita kirim Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadinnya wa ala kulli niyatin sholiyah wa ila daratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil ma'dubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah yang kedua kita kirimkan untuk keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil ma'dubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah yang ketiga kita kirimkan untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat Rasul lainnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil ma'dubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah yang keempat kita kirimkan untuk para nabi rasul dan para wali-wali yang ada di muka bumi ini. Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil ma'dubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah yang kelima kita kirimkan untuk 10 malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan, Rakib, Atib, dan malaikat-malaikat yang ada di langit dan di bumi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Kemudian Al-Fatihah yang ke-6 kita tujukan untuk diri kita sendiri. Assalamualaikum diriku, sebutkan. Mudah-mudahan kita selalu dilimpahi kasih sayang rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan ridhonya, selalu dalam lindungannya, menjadi hamba yang terbaik, sehat walafiat, sukses mulia, menjadi ibu yang terbaik dan menjadi istri yang solehah juga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah yang ke-7 kita tujukan untuk orang tua, baik orang tua kandung, mertua, orang tua angkat, orang tua sambung yang masih hidup, mudah-mudahan sehat walafiat, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomahkan dalam ibadahnya sampai akhir hayatnya, mudah-mudahan husnul khotimah, selalu dalam limpahan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang telah tiada mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan maghfiratnya, ampunannya, dijadikan kuburnya radha min radil jannah, dan ditempatkan di tempat di surganya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah yang ke-8 untuk guru-guru kita yang telah mengajarkan kita, mulai dari kita bisa baca dan sampai sekarang, dan guru-guru kita yang mengajarkan kita sampai akhir hayat kita, mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah, sehat walafiatkan, dan mudah-mudahan menjadikan ilmu manfaat bagi kita untuk dunia dan akhirat. Mudah-mudahan gurunya juga mendapatkan amal jariah dari segala apa yang telah diberikannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah yang ke-9 kita tujukan untuk pasangan kita, sebutkan pasangannya, mudah-mudahan menjadi suami dunia akhirat, menjadi bapak yang terbaik untuk keluarga, dan mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dimudahkan dan rezekinya, dan mudah-mudahan selalu dalam limpahan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan ridhonya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kemudian Al-Fatihah yang ke-10 kita kirimkan untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang muhabah kepada Allah dan Rasulnya, anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tuanya, dan mudah-mudahan sukses dunia akhirat untuk anak-anak kita, penuh lindungan Allah Subhanahu wa taala, penuh ridhonya, penuh ridho orang tua, ridhonya, ridho Allah, dan mudah-mudahan sukses mulia berkah dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah yang ke-11 kita tujukan untuk para pemimpin yang ada di dunia ini, dan wali khusus untuk pemimpin negara Indonesia. Mudah-mudahan diberikan amanah dan selalu jadikan negeri ini balatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Mudah-mudahan rakyatnya sejahtera, aman, makmur, dan cukup segalanya, sandang pangan, dan menjadi rakyat yang tidak yang selalu berkecukupan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah yang ke-12 kita tujukan untuk negara Palestina. Mudah-mudahan diangkat semua penderitaannya, dijadikan negaranya yang aman, makmur. Mudah-mudahan rakyatnya bisa selalu beribadah dengan aman, nyaman, dan mudah-mudahan semuanya, sandang pangan perumahannya bisa tercukupi, dan mudah-mudahan selalu dalam limpahan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang telah wafat syahid dan surga tempatnya. Mudah-mudahan yang masih dalam keadaan kurang baik, mudah-mudahan Allah cukupkan segalanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah yang ke-13 kita tujukan untuk yang terkena musibah, baik itu berupa bencana alam, kecelakaan, anak-anak yang lagi tur. Mudah-mudahan Allah beri kesabaran, Allah ganti dengan lebih baik yang udah kehilangan, dan mudah-mudahan kalau yang telah tiada, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat surganya Allah. Mudah-mudahan selalu dalam limpahan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya ada hikmahnya, dan yang terkena musibah yang masih hidup diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dikasih kemudahan. Rabbi yasir wala tu'asir, Rabbi yasir wala tu'asir, Rabbi yasir wala tu'asir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah yang ke-14 kita tujukan untuk teman, sahabat, saudara kita. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, diberikan sukses, mulia, berkah, penuh ridhonya, dan mudah-mudahan selalu diberikan nikmat dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah yang ke-16 kita tujukan kepada yang lagi kurang sehat, yang kurang lapang atau tidak lapang, yang punya amanah, mudah-mudahan yang selalu diberikan kesehatan, sehat, prima kembali. Dan yang tidak lapang dan punya amanah, mudah-mudahan Allah berikan rezeki dari hal yang mana saja, hal tak terduga-duga, bisa melunaskan semua amanahnya. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya, Allah lapangkan, Allah berikan nikmat sehat walafiat, nikmat rezeki, nikmat umur yang panjang, nikmat umur yang barokah, taat beribadah, dan mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya dalam hal apapun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah yang ke-17 kita tujukan untuk yang punya hajat, haji dan umroh, dan yang telah sampai di Madinah dan yang mau pergi ke Mekah, Tanah Suci, mudah-mudahan Allah sehatkan fisiknya, Allah kuatkan, Allah mudahkan di sana untuk beribadah dengan sempurna, makbul. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Dan yang belum punya kerjaan, mudah-mudahan Allah berikan pekerjaan yang baik. Yang belum punya pasangan, mudah-mudahan Allah temukan dengan pasangan dunia akhiratnya yang terbaik oleh Allah, yang bisa membawa untuk beribadah lebih baik. Dan kemudian yang belum punya keturunan, mudah-mudahan Allah berikan tempat yang aman, nyaman, bisa beribadah dengan baik. Dan yang belum punya tempat tinggal juga, mudah-mudahan Allah berikan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah cukupkan rezekinya untuk bisa mendapatkan semuanya. Dan mudah-mudahan Allah berikan dalam waktu yang secepatnya dan dalam waktu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk yang ke-18 kita tujukan untuk hewan, tumbuhan yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan bisa hidup dengan layak, bisa hidup dengan baik, yang beri manfaat kepada alam sekitarnya dan terutama bagi kita, banyak oksigennya, dan juga bisa menghirup, bisa menyerap karbon yang telah kita keluarkan. Dan mudah-mudahan juga yang sebentar lagi yang mau
barang haji korban, mudah-mudahan disediakan, kita dimudahkan untuk berkorban, mudah-mudahan dapatkan hewan yang terbaik bagi kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah yang ke-19 kita tujukan untuk semua muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang ada di muka bumi ini, wabil khusus di sekitar kita, mudah-mudahan selalu dalam limpahan kasih sayang rahmat Allah, selalu diberikan hidayah, inayah maupun maunanya, sehat walafiat selalu, sukses memulia, penuh barokah dan penuh dengan ridha Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah yang terakhir kita tujukan untuk yang ada di ruang Zoom ini. Mudah-mudahan selalu kita diberikan rahmat, hidayah, inayah, maunanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam limpahan kasih sayang rahmat Allah Ta'ala, penuh ridhonya. Mudah-mudahan menjadi hamba yang terbaik, bermanfaat bagi orang banyak, lingkungan sekitarnya, dan terutama keluarga kecil kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi magnet bagi orang lain, dan mudah-mudahan kita selalu penuh ridho Allah, sehat walafiat, ditinggikan derajatnya, diberikan nikmat rezeki yang dari hal manapun. Yang di dalam Zoom, Bunda Mutia, Bunda Holi, Bunda Nina, kemudian Bunda Aneng, Bunda Ana, Bunda Cisa, Bapak Darmadi, Bu Deti, Bu Dewi, Bu Eka, Bu Inom, Bapak Iswandi, Bu Mariani, Bu Mimin, Bu Nasrita, Bu Selasri, Bu Tarwini, Umu Alfad Kauli, Bunda Cucu mungkin lagi ada hal, dan yang bunda-bunda yang pernah di ruang Zoom ini yang istiqomah. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk selalu berzikir pagi. Mudah-mudahan Allah ijabah segala hajat dan permohonan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin ya rahman ya rahim ya mujibas sa'ilin ya khairur razikin. Qabul ya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bunda Holi. Barakallah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bunda Jurnita. Kita lanjutkan untuk pembacaan afirmasi. Bunda Muti, apakah bersedia untuk membaca afirmasi? Siap Bunda, Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Bunda Oli dan kawan-kawan semua yang hari ini hadir di ruang Zoom Zikir Pagi Manusia Langit. Saya lihat di sini Masya Allah ya, ada Bunda Mariani beserta Bunda Haji Juju ya, yang luar biasa, saya sangat rindukan gitu ya. Dan Kak Cisa ya, namanya nih Kak Cisa juga katanya nih dari Purwakarta ya. Masya Allah luar biasa ya, mudah-mudahan. Dari Sentul Ibu, Oh, dari mana? Sentul Bogor. Oh, Masya Allah, dari Sentul Bogor. Semoga Allah istiqomahkan ya Bun, untuk kita semua bisa terus Amin. melakukan dan Amin. melaksanakan kegiatan Zikir Pagi bersama Manusia Langit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya teman-teman, dengan menghadirkan wajah terbaik, senyuman terbaik, agar apa yang kita lakukan hari ini juga yang terbaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Setiap hari saya menjadi lebih baik, lebih lancar, lebih sukses, dan hidup lebih positif mengalir dalam hidup saya. Setiap hari dalam setiap hal saya menjadi lebih bugar dan lebih sehat. Setiap hari saya menarik sukacita, kekayaan, keberlimpahan dalam jumlah yang terus meningkat dari berbagai sumber. Setiap hari dengan segala cara yang baik dan benar, saya menarik semua peluang dengan sempurna. Setiap hari dengan segala cara saya bersyukur dengan siapa saya dan lingkungan saya. Setiap hari dengan segala cara saya bersyukur atas semua yang saya terima dan saya bersyukur dengan apa yang akan saya terima. Setiap hari dalam aktivitas apapun, saya dekat dengan Sang Maha Pencipta dan menjaga lisan saya, pikiran, dan juga perilaku saya. Setiap hari dalam aktivitas apapun, saya menjadi lebih kreatif dan memori saya terjaga dengan baik. Setiap hari dalam setiap hal, saya penuh cinta. Memancarkan cinta, saya adalah cinta. Dan hidup saya penuh dengan cinta. Serta saya mencintai diri saya. Setiap hari dalam segala hal, saya memilih makanan yang lebih sehat. Saya makan secara proporsional, mempolanya dengan baik, memilih nutrisi yang tepat, sehingga tubuh saya lebih sehat, lebih bugar, dan lebih berenergi. Setiap hari dalam segala hal, organ tubuh saya berfungsi dengan baik dan optimal. Setiap hari ada proses belajar yang bisa diambil apapun pelajarannya. Saya mengambil makna positif dan memberdayakannya, sehingga saya hidup dengan nyaman. Setiap hari saya menjadi lebih tegas dan lebih logis dalam mengambil keputusan. Empati saya juga meningkat sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, sehingga saya bisa beradaptasi dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Saya mengizinkan diri saya menerima kebaikan dari semesta dan setiap harinya dengan penuh rasa syukur. Saya memilih untuk lebih bahagia di hari ini. Saya memilih untuk lebih bahagia di hari ini. Saya memilih untuk lebih bahagia di hari ini. Dan saya juga memilih untuk lebih beruntung di hari ini. Dan saya pun memilih juga untuk lebih keberlimpahan di hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak semuanya. Semoga semua yang hadir di ruang Zoom hari ini selalu diberikan kesehatan, kemudahan, keluasan rezeki, keberlimpahan, dan juga kebahagiaan untuk kita semua. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Selamat beraktivitas. Titip salam dari saya untuk keluarga tercinta. Atur nuhun, Bunda Holi, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Kita awali pagi kali ini dengan membaca basmalah 3 kali. Bismillahirrohmanirrohim. 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 Ya Allah, temani hamba hari ini, jadikan setiap langkahnya ada nilai ibadah, dan berikan ridho-Mu dalam setiap tindakan hamba. Jangan pernah beranjak meskipun hanya 1 detik dari hamba, ya Allah. Temani terus, ya Allah, dari mulai hamba membuka mata sampai hamba menutup mata kembali. Karena setiap pertemuan tidak ada kita wajib ya membaca sholawat ya. Tadi karena kita belum bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Boleh disebutkan hajatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla najjatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rangkaian zikir pagi kita telah kita laksanakan. Mungkin di sini karena kita di hari Sabtu ya, kita mengasah hati bersama Bapak Jabat. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak mungkin bisa boleh yunfikuna fi sar'i wa dharri wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas ya. Orang yang bertakwa itu cirinya selain rajin bersedekah, ternyata ada yang mampu mengelola marah dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Kira-kira ada yang mau masuk pintu yang ini? Yaitu pintu buat orang-orang yang mampu mengelola marah dan memaafkan. Ya, coba yang mau ditulis mau. Siapa tahu kita nanti bisa mau ya. Jadi mau banget, terima kasih ya. Wah mau ya Kak Fusna ini ya, makasih ya. Mau ya. Mengelola marah ya dan memaafkan. Dan memang mengelola marah ini sesuatu yang luar biasa ya. Jadi saya pernah menjalani riyadhah ya, menjalani pelatihan, melatih diri sendiri untuk tidak marah selama 40 hari. Ya. Kalau bahasa itu apa sebenarnya tirakat ya, riyadhah atau training ya, self training. Saya melakukan training, trainernya ya saya, pelakunya saya gitu. Saya berkomitmen untuk tidak marah 40 hari. Dan kalau marah di perjalanan maka diulang lagi 40 hari. Wah. Saya pernah marah di hari ke-38. Wah, jadi ngulang lagi itu. Ya, ternyata mengelola marah itu perlu energi, termasuk memaafkan kesalahan orang lain, ya. Karena beberapa minggu yang lalu saya memberikan pembekalan gitu kepada orang-orang yang sudah di atas 50 tahun. Saya sampaikan bahwa di usia yang sudah lebih 50 tahun ini, maka aktivitas yang perlu dilakukan lebih banyak aktivitas batin. Salah satunya adalah memaafkan orang lain. Tiba-tiba ada peserta yang bilang, "Cih, ogah," gitu ya. Jadi usianya udah lebih dari 55 tahun, masih ada dendam. Padahal kejadiannya sudah 10 tahun yang lalu. Ya. Tapi masih ada itu dari mana. Nah, baru kemudian setelah saya jelaskan, bahwa ya Bi mau jam 11 apa mau jam 1 Cina Bi? Marah itu luar biasa ya. Orang yang mampu mengelola marah maka sehat mentalnya, sehat batinnya, itu berdampak bagi banyak kehidupan. Orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain itu juga dampaknya banyak bagi kehidupan. Makanya banyak hal
yang berkaitan dengan memaafkan ini, ya. Bahkan ada forgiveness terapi, terapi memaafkan, karena begitu pentingnya memaafkan ini, ya. Dan saya berharap sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam, sahabat sehati sekalian ini di sini nanti di surga memiliki banyak alternatif pintu. Salah satunya adalah pintu mengelola marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Ya, nah maka banyak pembahasan yang berkata mengapa penting memaafkan. Ya, kalau secara spiritual ada ya dalam hadis riwayat Tirmizi, orang yang paling beriman adalah orang yang paling mudah memaafkan. Anda mau menjadi orang yang beriman atau tidak? Anda mau menjadi orang yang bertakwa atau tidak? Ya, dijelaskan di dalam hadis riwayat Tirmizi, orang yang paling beriman adalah orang yang paling mudah memaafkan. Ya, maka ayo kita menjadi orang yang mudah memaafkan, karena kita akan dicap oleh Allah orang yang paling beriman. Ya, dan kemudian kalau berdasarkan hasil-hasil riset, ya di California University, ya dan di perguruan tinggi yang lain, ya salah satunya menarik nih, memaafkan dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Ya, ternyata memaafkan itu ya bisa meningkatkan kesehatan mental dan fisik, ya. Mengurangi stres, ya, mengurangi kecemasan, ya, mengurangi depresi, ya, serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi yang gampang sakit ini, yang gampang mudah meriang, mudah masuk angin, itu bukan hanya karena usia, ya. Boleh jadi karena kita tidak memaafkan orang lain, ya. Maka maafkanlah orang lain. Karena memaafkan itu dapat meningkatkan kesehatan mental dan kesehatan fisik. Ya, mengurangi stres. Ya, ada yang stres-stres ini, ya. Saya pernah tanya kepada seorang pakar stres, ya. Gimana sih caranya supaya saya tahu saya ini lagi stres atau tidak? Dia nanya, gampang B, mau yang ringan atau yang berat B? Kalau yang ringan kayak apa sih? Kalau stres ringan gini B, ya. Babe mau WhatsApp saya, mau telepon saya, ambil handphone, begitu ambil handphone, ada mention, dibaca tuh mentionnya sampai selesai. Selesai baca, tadi saya mau WhatsApp siapa ya? Itu mulai stres ringan, ya. Dan kalau stres berat itu apa? Stres berat itu yang lain ketawa, dia masih mikir, ini lucunya di mana sih ya? Susah tertawa, susah tersenyum, ya. Terus, stres yang sudah berat gitu, ya. Nah, ada ahli lain yang juga mengatakan bahwa ternyata memaafkan dapat membebaskan Anda dari rasa sakit dan kemarahan, ya, serta memungkinkan Anda untuk move on dengan hidup Anda. Jadi salah satu cara ternyata kalau kita ingin move on itu adalah kita mampu memaafkan, ya. Karena memaafkan itu membebaskan rasa sakit dan kemarahan. Karena kalau menurut David Hawkins, ya, marah itu energinya negatif. Marah itu energinya destruktif, ya. Apa namanya? Karena energinya destruktif ini membuat orang itu kadang malas beraktivitas. Silakan perdalam, itu ada di bukunya Power and Force, David Hawkins, ya. Dia melakukan riset. Mana sih energi-energi yang membuat orang itu tidak bergerak, yang membuat orang itu tidak beraktivitas, dia mager gitu, ya. Setelah saya dalami itu, ya, ternyata kalau saya ringkas menjadi masalah aset. Nah, masalah aset. Masalah itu apa? Satu, itu malu, ya. Itu energinya sangat negatif itu. Jadi orang yang malu berkepanjangan bisa akhirnya bunuh diri, ya. Masalah, berarti salah itu merasa bersalah terus, ya. Ternyata merasa bersalah terus itu bukan berarti Anda baik, ya. Merasa bersalah itu energinya itu negatif, ya. Masalah, ya. Aset, hanya itu apatis, ya. Orang yang apatis, enggak, nanti juga dimarahin, enggak, nanti juga gagal, ya. Itu itu energinya negatif, ya. Kemudian sedih, ya, itu juga energinya negatif, ya. Dan kemudian takut, ya. Dan ini yang masalah aset tadi, singkatan dari merasa malu, merasa bersalah, ya, apatis, sedih, takut, ini energinya negatif. Ini boleh jadi kenapa? Salah satunya karena kita tidak memaafkan kesalahan orang lain.
Jadi kalau bisa jauhi penyakit yang saya sebut tadi. Masalah aset. Ma itu malu, salah itu merasa bersalah, aset itu singkatan A-nya itu apatis, S-nya itu sedih, T-nya itu takut. Itu energi yang destruktif. Itu energi yang membuat orang itu tidak bergerak, membuat orang itu tidak bekerja, membuat orang itu males. Itu energinya. Dan itu sumbernya apa? Karena dia tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Ya, maka pada kesempatan kali ini saya mengajak, ayo dong, ya, kita maafkan, ya, maafkan diri kita dan maafkan orang lain, ya. Karena memaafkan tidak akan memang sih memaafkan tidak akan mengubah masa lalu, ya. Masa lalu kita tidak akan pernah berubah dengan memaafkan, tetapi sangat menentukan hidup kita saat ini dan masa depan kita. Jadi kalau memaafkan, masa lalu nggak mungkin berubah. Tapi itu menentukan hidup kita masa kini dan juga masa depan. Masa depan itu baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu jadilah pemaaf. Jadi maafkanlah aku dan dia itu, kalau saya rangkum, jadi ayo jadi pemaaf, gitu ya. Kita menjadi orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ya, maka pada hari ini, kalau ada yang Babe, bagaimana menjadi orang yang pemaaf itu? Supaya kita mudah memaafkan, gimana caranya gitu? Kira-kira gimana itu caranya, ya, menjadi orang-orang yang mau memaafkan, ya. Kalau menurut saya, ya, kalau kita ingin menjadi orang yang pemaaf, yang nanti insya Allah dihadiahi pintu surga yang bisa kita masuki, yang dihadiahi sehat mental, yang dihadiahi kemudian kita bisa move on, yang dihadiahi kita jauh dari penyakit-penyakit fisik, ya, maupun non fisik gitu, maka yuk kita jadi pemaaf. Bagaimana caranya? Ya, kalau menurut pengalaman saya, ya, kalau kita ingin menjadi orang yang pemaaf, maka maafkanlah dirimu sebelum memaafkan orang lain. Ya. Setiap kita pasti pernah berbuat salah. Setiap kita pasti pernah mungkin berbuat maksiat. Ya, setiap kita pasti pernah berbuat dosa. Ya, dan boleh jadi karena kemudian kita pernah melakukan itu, kemudian kita terus berkepanjangan merasa bersalah, ya, merasa sedih, kadang-kadang apatis gitu ya, kadang-kadang takut ibadah saya diterima atau tidak gitu ya. Akhirnya yang munculkan energi-energi yang destruktif. Supaya itu tidak muncul, maka maafkanlah dirimu sebelum memaafkan orang lain. Saya juga pernah berbuat salah. Saya yakin semua yang hadir pada kesempatan kali ini juga pernah berbuat salah. Maafkan dulu. Ya. Kenapa? Jadilah orang yang bertanggung jawab. Ya. Ya. Mengakui kesalahan atau dosa yang pernah dilakukan. Jangan dilemparkan. Kenapa aku melakukan ini? Ya karena aku kurang dapat perhatian. Aku pernah mengalami luka pengasuhan. Aku pernah mengalami luka batin. Aku pernah disakiti. Ya, dan sebagainya. Enggak. Kalau Anda mau memaafkan dirimu, syarat pertama, jadilah orang yang bertanggung jawab terhadap hidup Anda. Terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah Anda lakukan. Mau mengakui kesalahan. Ya. Jangan ditutup-tutupi. Kalau salah, ya ngaku salah. Ya. Ngaku salah. Jangan kemudian, enggak kok. Nah, itu malah berkepanjangan. Kalau salah, ya sudah salah. Ya. Kalau kita lagi emosi, ya ngaku. Ya. Saya juga gitu kok. Minggu lalu, ya. Istri saya tiba-tiba bilang, Mas, kemarin kok ngomongnya agak tinggi ya. Mas Zamil marah ya sama aku. Ya saya bilang, ya waktu itu aku lagi marah. Ya, karena ini. Ya, maafkan aku ya. Ya, jadi nggak kemudian, enggak kok aku nggak marah. Ya, kamu aja yang sensitif kan gitu. Nah, itu nggak mengakui. Jadilah orang bertanggung jawab, mau mengakui kesalahan atau dosa yang pernah dilakukan. Kalau sudah mau mengakui, maka menyesali. Ya, ya. Waktu itu juga saya bilang, maafkan aku ya. Waktu itu aku marah, waktu itu aku emosi. Ya, suaraku nadaku agak tinggi. Ya, menyesali kesalahan yang pernah dilakukan dan berkomitmen untuk memperbaiki diri. Ya, jadi dimulai dari bertanggung jawab dulu. Ya, aku pernah salah. Aku kemudian pernah melakukan ini. Aku pernah melakukan dosa ini. Aku pernah melakukan maksiat ini. Kemudian sesali kesalahannya.
ya. Dan kemudian ya Allah, aku akan memperbaiki diri, ya. Dan jangan lupa setelah itu berkomitmen untuk meninggalkan kesalahan dan sibuk dengan kebaikan, karena kasih sayang Allah lebih besar dibandingkan murkanya. Jadi jangan sampai kita berlarut-larut, ya, merasa bersalahnya berlarut-larut, ya, sedihnya berlarut-larut. Kenapa? Orang yang kemudian merasa salahnya berlarut-larut, merasa sedihnya berlarut-larut, padahal itu energinya destruktif. Kenapa? Karena dia belum memaafkan dirinya sendiri. Ya, siapapun Anda, termasuk saya tentu, itu pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, pernah berbuat maksiat, ya. Maka ayo menjadi orang yang bertanggung jawab, ya. Kalau toh bukan maksiat yang fisik, mungkin yang terlihat mungkin maksiat hati, berburuk sangka, itu kan maksiat juga, ya. Apa namanya? Selain berburuk sangka, iri, itu maksiat juga. Dengki kan maksiat, ya. Maka kemudian kali itu, ya, bertanggung jawab, mengakui, aku pernah dengki, aku pernah berburuk sangka, ya, aku pernah iri, ya. Menyesali kesalahan yang pernah, menyesali karena itu dilakukan, berkomitmen untuk tidak melakukan itu, ya. Dan kemudian kita menyadari, ya Allah, murkamu begitu besar karena dosa-dosa yang aku lakukan. Murkamu begitu besar karena kesalahan-kesalahan yang aku lakukan. Tapi aku yakin, ya Allah, kasih sayangmu jauh lebih besar. Oleh karena itu, maafkan aku, ya Allah. Ampuni aku, ya Allah. Dan aku berkomitmen untuk menjadi lebih baik setelah ini. Nah, prosesnya sesederhana itu, ya. Tapi kalau misalnya mau memaafkan diri, tentu Anda boleh pakai forgiveness terapi, tapi paling tidak urutannya begitu dulu. Anda menjadi orang bertanggung jawab dulu. Oke, aku mengakui bahwa aku salah, bahwa aku berbuat maksiat, bahwa aku melakukan dosa, ya. Dan setelah itu menyesali kesalahan yang pernah dilakukan dan berkomitmen untuk memperbaiki diri. Dan jangan lupa berkomitmen meninggalkan kesalahan dan sibuk dengan kebaikan, ya. Jangan merasa diingat-ingat, ya Allah, aku salah, ya Allah, betapa hinanya aku, betapa rendahnya aku. Enggak, harus kemudian ditutup. Aku yakin, ya Allah, kasih sayangmu jauh lebih besar dari amarahmu. Kasih sayangmu lebih besar dari murkamu. Kasih sayangmu lebih besar dari amarahmu. Maka aku mohon kasih sayangmu, ya Allah. Nah, ya. Dan berbaik sangka bahwa Allah mengampuni. Berbaik sangka bahwa Allah menurunkan rahmat. Berbaik sangka bahwa Allah itu baik kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak merasa bersalah berkepanjangan. Supaya kita tidak merasa sedih berkepanjangan. Maafkanlah dirimu sebelum memaafkan orang lain dengan apa yang dimana. OTW. Bosan? Sekarang waktunya GTW. Garansi tepat waktu dari Shopee. Beli semua di Shopee. Garansi tepat waktu. Itu karunianya jauh lebih besar daripada amarahnya. Ya, itu yang pertama. Maafkanlah dirimu sebelum memaafkan orang lain. Kalau kita ingin menjadi orang yang pemaaf. Susah kita menjadi orang pemaaf kalau kita belum memaafkan diri sendiri. Ya, kalau ibaratnya dalam penjaya, sukses mulia. Susah kita mulia menolong orang lain kalau kita sendiri belum sukses, gitu ya. Ya. Bisa sih, tapi nggak akan lebih besar, ya. Kalau kita ingin menolong orang lebih besar, maka tolong diri kita sendiri juga, ya. Makanya kalau kemudian kita naik pesawat itu kan, kalau ada turbulensi atau apa itu yang oksigen itu selang oksigen turun, maka apa yang dibacakan pramugari, tolong diri Anda sebelum menolong kanan kirinya, gitu kan. Sebelum menolong putra Anda, putri Anda, pakai oksigennya itu dulu, ya, bukan menolong anak kita dulu baru kita, tapi tolong kita baru itu. Nah, begitu juga kita susah memaafkan orang lain kalau kita tidak bisa memaafkan diri kita sendiri. Maafkan diri Anda, ya. Oke, ya. Nah, kalau sudah maafkanlah dirimu sebelum memaafkan orang lain, maka berkomitmen untuk menjadi pemaaf, ya. Insya Allah jadi lebih mudah. Susah Anda menjadi pemaaf kalau Anda belum memaafkan diri Anda. Tapi kalau Anda sudah oke, aku memaafkan diriku, ya, atas kesalahan-kesalahan yang aku lakukan, ya, dan aku berkomitmen untuk jauh lebih baik, dan aku yakin Allah
berharap sangat yakin bahwa Allah mengampuni ini. Kenapa? Karena rahmat Allah, kasih sayang Allah jauh lebih besar dari murkanya, jauh lebih besar dari kemarahannya. Nah, baru Anda bisa berkomitmen menjadi pemaaf. Ya, gimana berkomitmen? Karena menyadari bahwa manfaat memaafkan begitu besar, baik di dunia maupun di akhirat, berkomitmenlah menjadi pemaaf. Ya. Nah, gimana langkah-langkahnya menjadi pemaaf? Maka yang perlu kita tanamkan dalam diri kita itu, baik di mindset kita maupun di hati kita, adalah apa? Setiap orang pasti pernah berbuat salah, sehebat apapun orang tersebut. Kita pernah berbuat salah, orang lain juga pernah berbuat salah. Nggak bisa kita menuntut orang lain itu sempurna. Wong kita sendiri nggak sempurna. Ya. Nah, karena setiap orang pasti pernah berbuat salah, sehebat apapun orang tersebut, maka kalau dia salah, maafkan. Ya, kalau ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, ya kita maafkan. Dia manusia kok. Wong kita juga pernah salah kok. Jangan pernah menuntut kesempurnaan dari orang itu. Boleh jadi itu anggota tim Anda, boleh jadi pasangan hidup Anda, boleh jadi putra-putri Anda. Dia manusia. Berarti apa? Ia pasti pernah berbuat salah. Dan kok kebetulannya berbuat salahnya ke kita. Ya nggak apa-apa. Itu harus kita tanamkan kuat-kuat kalau kita mau menjadi pemaaf. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Sehebat apapun orang tersebut. Nggak ada yang sempurna. Ya. Kalau toh kebetulan orang itu berbuat salahnya kepada kita, ya pas kebetulan kepada kita. Ya. Ya. Boleh jadi anggota tim kita, lu kok melakukan kesalahan kepada kita ya. Orang yang kita cintai melakukan kesalahan pada kita. Iya, dia itu manusia, bro. Kalau manusia. Maka wajar kalau pernah berbuat salah. Wong kita juga pernah berbuat salah. Ya. Dan kalau kemudian sudah itu apa? Akui bahwa Anda marah. Ya. Ya, saya selalu mengingatkan ya. Kalau kita sedang marah, akui bahwa kita sedang marah. Luapkan kemarahan itu dengan berbagai cara tanpa menyakiti orang lain. Ya, maka meluapkannya bukan dengan marah-marah lagi di depan orang itu, atau membalas dengan kata-kata yang kasar, atau mengeluarkan kebun binatang kepada orang itu. Enggak. Kita marah, akui bahwa aku marah, luapkan kemarahan itu dengan berbagai cara tanpa menyakiti orang lain. Ya, Anda bisa menulis, mengungkapkan dalam bentuk tulisan, ditulis di kertas, kemudian setelah itu disobek-sobek, ya. Atau Anda ngomong dengan tanaman di taman, aku lagi marah ini, bla bla bla, gitu ya. Yang penting tidak didengar orang ya, yang berbuat salah kepada kita. Kita bisa ngomong sama bantal, ngomong sama kursi, ngomong sama benda mati, apapun gitu, ungkapkan. Aku lagi marah, kemudian ungkapkan tuh, jangan disimpan. Kalau disimpan nanti itu membuat kita emosinya terganggu, mentalnya juga terganggu gitu. Ya. Jadi ungkapkan marah bisa juga Pak, nulis puisi. Tuh Bu Heni itu ahli buat puisi ya. Ya. Nulis surat ya. Jalan-jalan di taman sambil ngobrol sendiri mengungkapkan, nggak apa-apa gitu. Diungkapkan, jangan disimpan. Hati kita itu tempat yang bersih, tempat yang suci. Jangan digunakan untuk menyimpan-nyimpan yang kotor. Ya, sampah itu ya dibuang di tempat sampah. Ya, bukan dibuang di tempat yang kita cintai, yang kita hormati. Begitu juga jangan sampai emosi itu dibuang ke hati kita. Hati kita itu tempat yang baik, hati kita itu tempat yang mulia. Maka kalau ada amarah itu segera dikeluarkan. Dan kalau sudah itu apa? Ya, doakan orang tersebut. Ya. Tapi jangan langsung doakan ya. Prosesnya tetap ya, akui bahwa Anda marah, ya. Luapkan kemarahan itu dengan berbagai cara. Kalau sudah diluapkan, baru Anda bisa mendoakan dengan tulus. Doakan orang tersebut. Kenapa? Karena ia telah memberikan salah satu pintu surga kepada kita. Ya, kalau ada orang marah, kita mampu. Kalau ada orang yang menyakiti kita, ya, yang membuat kita marah, ya, dan kemudian kita bisa mengelola marah itu, dan kemudian kita memaafkan apa? Kita diberikan pintu surga. Ingat ya, banyak pintu surga. Ada yang berpendapat 8 pintu surga. Ya, salah satu pintu surganya adalah ditujukan kepada siapa?
kepada orang yang mampu mengelola marah dan orang yang mampu memaafkan, yang mudah memaafkan. Maka kalau ada orang yang membuat kita jengkel, yang membuat kita marah, ya, ingat ya, kita harusnya berterima kasih kepada orang itu. Kenapa? Karena orang itu telah memberikan salah satu pintu surga kepada kita. Syaratnya apa? Syaratnya kita mampu mengelola marahnya, dan syaratnya lagi kita memaafkan orang itu. Asik gak kalau kayak gitu? Ya nggak apa-apa, kadang bisa dimaafkan tapi sulit dilupakan. Saya tidak menganjurkan Anda melupakan. Ingatlah. Saya masih ingat kok melamar ditolak. Ya, saya masih ingat kok sama orang yang kemudian menipu saya. Tapi semuanya sudah saya maafkan. Ya, jadi keliru kalau ada pendapat kita harus melupakan. Nggak bisa dilupakan. Rasa sakit ya nggak bisa dilupakan lah. Ya, kalau toh bisa perjuangannya besar, dan kemudian kan tidak ada harus melupakan. Yang diperintah itu memaafkan. Ya. Memaafkan, bukan melupakan. Ya, Pak Firman ya, tetangga ini Chandra Loka ya. Ya, itu. Oke ya. Jadi Bu Lisa, kalau ada orang salah kepada Anda, Bu Lisa, ya, membuat Anda marah, nggak apa-apa, itu manusiawi. Tapi jangan luapkan kemarahan itu kepada orang itu. Ya, luapkan kemarahan dengan berbagai cara yang tidak menyakiti orang lain, dan setelah itu Pak, doakan dia. Kenapa kok perlu mendoakan dia? Karena dia telah memberikan salah satu pintu surga kepada kita. Sebagaimana yang saya jelaskan di depan tadi kan, ada banyak pintu surga, salah satunya ditujukan kepada siapa? Kepada orang yang mampu mengelola marah dan memaafkan. Kalau kita terlatih untuk mengelola marah dan memaafkan, dikasih pintu surga khusus. Ya. Latihan lah, Novi, latihan ya. Dan kemudian terakhir, meneladani sang Nabi. Ya. Maksudnya apa? Nabi Muhammad memaafkan orang-orang yang menyakitinya. Bahkan dia memaafkan Wasi yang telah membunuh paman kesukaannya, paman yang dicintainya. Ya. Apakah Nabi tidak marah dengan Al-Wasi ini? Marah dia. Ya. Tapi dia memaafkan. Maka teladani beliau sebagai bukti kita menyintai Allah dan menyintainya. Ya, jadi kita perlu meneladani sang Nabi. Ya, pernah ya kisah-kisahnya kan banyak itu ya. Setiap lewat kadang-kadang disiram kotoran sama nenek-nenek Yahudi ya. Dan kemudian apa yang dilakukan ketika nenek Yahudi itu sakit, Rasulullah yang nengok itu. Ya, Rasulullah nengok, bahkan menyiapkan air buat nenek Yahudi itu, sehingga akhirnya nenek Yahudi itu menjadi mu'alaf gitu ya. Waktu di Taif, ya Rasulullah dipukul, ditendang, sampai kemudian berdarah, ya, sampai malaikat pun ikut marah, dan kemudian malaikat meminta kepada Rasulullah, wahai kekasih Allah, wahai Nabi Muhammad, angkat tanganmu berdoa, biar aku timpakan gunung itu kepada penduduk Taif itu. Dan Rasulullah tidak mau melakukan. Kenapa? Karena dia itu pemaaf. Ya, Raufur Rahim. Ya. Maka munculkan rasa cinta kepada siapapun sebagai manifestasi dari Raufur Rahim. Ya. Rasulullah itu punya hati yang Raufur Rahim, yang welas asih, yang penuh cinta, yang loving kindness, ya, penuh kasih sayang. Maka ayo kita tiru dong kalau kita ingin mendapat syafaat dari Rasulullah. Kalau kita ingin kelak memeluk Rasulullah di surga, ya tiru perilakunya. Dan jangan lupa, ya, punya kebiasaan mendoakan dan berbuat baik kepada siapapun, termasuk orang yang menyakiti kita. Ya, saya termasuk yang percaya dengan nasihat guru saya. Ya, guru saya itu ngomong gini, kalau doamu ingin tembus langit, jangan doamu itu sibuk untuk dirimu sendiri. Doa itu bisa tembus langit, ya, cepat tembus langit, ya, dan peluang besarnya dikabulkan dengan cepat juga, ya, bahkan mungkin dengan yang berlipat-lipat. Kalau apa? Kalau kita biasa mendoakan orang lain, doanya tembus langit itu. Jadi doa itu jangan egois, ya. Kadang-kadang pergi ke tanah suci doanya egois, di depan multajam hanya untuk kita sendiri, ya. Ya.
eh, apa namanya? Kalau kita mau kemudian doa kita dikabulkan, doakan banyak orang itu. Ini bagaimana caranya meluapkan marah? Ya, sudah dibahas di video sebelumnya ya, di YouTube sebelumnya, silakan ditonton ya, Bu Johra dari Gorontalo. Ini ada pertanyaan, saya kenapa lebih mudah memaafkan orang lain dibandingkan memaafkan diri sendiri? Boleh jadi memaafkannya menurut saya belum tulus tuh. Kalau kita belum bisa memaafkan diri sendiri. Kalau Anda ingin kemudian tulus bisa memaafkan orang lain tanpa basa-basi atau sekedar hanya maaf gitu ya, maka harus dimulai dari memaafkan diri sendiri. Ya, gitu. Nah, dan kembali ke sini ya. Yuk kita biasakan mendoakan orang lain. Dan doanya akan lebih makmul kalau yang didoakan orang lain itu siapa? Orang yang menyakiti kita gitu. Kan orang yang didolimi doanya makbul. Mendoakan orang lain, malaikat akan mengaminkan doa kita. Apalagi kalau digabung, sudahlah orang itu mendolimi kita, ya, kemudian kita mendoakannya gitu. Itu kira-kira. Nah, maka pada pagi hari ini, ya, ayo menjadi pemaaf. Dimulai dari mana? Maafkanlah dirimu sebelum memaafkan orang lain. Yang kedua, berkomitlah menjadi pemaaf. Kenapa? Ada pintu surga yang disiapkan untuk kita. Dan yang ketiga, meneladani sang Nabi. Ingin bertemu Nabi? Ingin mendapat syafaat dari Nabi? Ya contohlah. Jangan sampai kita ingin bertemu, kita ingin mendapat syafaat, tapi kita tidak meniru apa yang bisa kita tiru dari Nabi. Salah satunya adalah Raufur Rahim, salah satunya adalah menjadi pemaaf. Ya. Nah, maka saya tutup pengantar pagi hari ini dengan quote yang saya renungkan, saya susun dengan apa? Bila ada orang yang menyakiti Anda, akui Anda marah, ya. Namun lanjutkan dengan berterima kasihlah kepadanya karena ia telah memberikan jalan surga kepada Anda, telah memberikan pintu surga kepada Anda. Bersyukur kepada orang-orang yang telah membuat Anda marah. Ya. Dan kalau ada orang yang membuat Anda marah, ya akui bahwa Anda marah. Ya. Tapi diluapkannya bukan kepada, setelah diakui Anda luapkannya bukan kepada orang itu ya. Dan kalau sudah Anda akui, ya Anda luapkan kemarahannya dengan cara-cara yang juga sudah pernah dibahas dalam mengasah hati bersama Jamil Azeni, ya. Kemudian Anda perlu mendoakan dan berterima kasih kepada orang tersebut. Kenapa? Karena orang tersebut telah memberikan peluang kepada Anda untuk Anda mendapatkan pintu surga yang akan diberikan kepada orang yang mampu mengelola marah dan memaafkan orang lain. Barangkali itu yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Agus. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Jamil. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat setia. Jadi, waduh luar biasa ya. Jadi mulai dari kita diinspirasi bagaimana dampak marah itu pada diri kita. Ternyata marah itu pengaruh paling besar justru pada diri kita sendiri, gitu sahabat setia. Itu ya. Jadi hati-hati dengan marah karena justru udah banyak kita. Yang kedua tadi ya. Jadi ternyata marah itu, memaafkan itu dimulai dari diri kita sendiri. Semuanya dimulai dari kita sendiri ya. Nah, ini ada pertanyaan Pak Jamil. Pertanyaan penting nih karena terkait dengan lingkungan nih Pak Jamil ya. Kadang-kadang ada hal yang di luar kontrol kita kan ya. Kita ada di lingkungan yang seringkali buat kita marah. Kalau lingkungan seperti apa? Mungkin lingkungan itu kali ya yang mungkin orang-orangnya bikin bete kalau ngomong itu menyinggung gitu kan. Kalau orang Jawa bilang asal pada jeplak ngomongnya gitu ya. Atau apa gitu ya. Sering nggak diatur ngomongnya sehingga dia sering sakit hati dengan itu, nggak tahu sebabnya. Tapi lingkungannya membuat dia sering marah. Bagaimana kalau kita belum mampu hijrah dengan seperti itu? Apakah tempat kerja kayak misalnya ya atau lingkungan rumah gitu. Kadang-kadang orang itu tinggal di lingkungan yang baru, ternyata lingkungannya membuat dia sering marah gitu kira-kira. Nah ini gimana Pak Jamil? Ya, kan kita kalau bisa kan menghindari hal-hal yang toksik ya, sahabat yang toksik ya. Lingkungan juga yang toksik ya, termasuk diri kita juga yang toksik ya. Kalau kemudian kita
belum bisa meninggalkan itu, ya kita memberikan pengaruh ke lingkungan itu. Dan kalau toh kemudian, saya orangnya belum punya kekuasaan yang besar gitu ya, ya boleh jadi mengikuti yang tahapan tadi. Jadikan itu sebagai jalan untuk kemudian latihan Anda mengelola marah. Ya. Jadikan itu tempat untuk latihan Anda memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Itu kalau nasihat mudahnya begitu. Ya. Tapi kalau itu ternyata dampaknya sangat negatif, loh kenapa kita berada di lingkungan yang dampaknya sangat negatif? Ya. Wong lingkungan yang positif lainnya masih banyak kok, ya. Lingkungan positif yang lainnya masih bertebaran di kanan kiri kita kok, ya. Kalau saya lebih baik menyibukkan hal-hal di tempat yang lebih positif. Ya, kalau di tempat itu ternyata pengaruh kita itu tidak terlalu signifikan, pengaruh kita itu nggak terlalu besar, dan boleh jadi kita kecipratan toksiknya itu, kecipratannya negatif. Kalau saya termasuk aliran yang ya sudah, saya mencari tempat lain yang lebih kondusif, ya. Walaupun mungkin ada quote yang mengatakan, jadilah ikan ya di lautan, walaupun lautnya asin, tapi ikannya tidak asin. Wah, itu kelihatannya mudah diucapkan, tapi faktanya itu berat gitu ya. Tapi kalau Anda punya pengaruh yang besar, ya nggak apa-apa gitu, ya bisa melakukan itu, ya. Itu bukan lari dari kenyataan ya. Itu kita pindah dari takdir Allah yang satu ke takdir yang lain, ya. Saya termasuk takdirnya apa? Saya ingin saya selalu positif, lingkungan saya juga positif. Kemudian kita punya kekuasaan yang besar di situ, maka lakukan perubahan yang besar untuk hal-hal yang positif. Jadi saya akan mencari lingkungan trainer, lingkungan entrepreneur, lingkungan para leader gitu ya. Saya pernah bergabung ke lingkungan yang saya ingin berkembang, ternyata lingkungannya negatif gitu. Ya sudah, lebih baik saya tinggalkan, saya membuat lingkungan sendiri. Ya, maka saya sekarang punya komunitas-komunitas yang itu justru bisa memicu kita bertumbuh jauh lebih cepat. Kira-kira gitu jawabannya. Siap. Ya, jadi seperti sahabat jati semua ya. Jadi siap seperti apa yang dilakukan Rasulullah ya. Beliau bersabar di Mekah gitu ya. Gitu ya. Bersabar di Mekah, mencoba untuk memperbaiki ya. Tapi ketika di Mekah itu kok nggak baik-baik nih, ada opportunity kemudian untuk memperbaiki Madinah, ya sudah ke Madinah saja dulu sebelum balik ke Mekah lagi kan gitu. Jadi mau membangun sumber daya dulu untuk kemudian berkarya. Mungkin bisa jadi yang saya maksud Pak Jabal tadi begitu ya. Jadi coba perbaiki dulu gitu ya di tempat Anda. Bisa nggak? Oh nggak bisa. Oke. Misalnya di lingkungan tempat lahir Anda gitu ya. Hijrah dulu ke tempat yang baru untuk bangun kekuatan. Kalau udah punya kekuatan balik ke sana perbaiki. Jadi dimanapun hidup kita berada selalu memberikan kontribusi sahabat ya. Oke, baik. Nah ini ada lagi Pak Jamil pertanyaannya terkait dengan orang ya. Ini kan katanya sebenarnya maaf itu ada batasnya nggak sih, Be? Gitu. Ini ada orang yang selalu membuat kesalahan kepada saya dan berulang-ulang terus gitu kan. Saya sudah memaafkan tapi diulang lagi kesalahannya kepada saya gitu. Nah, apakah kemudian saya selalu memaafkan seperti ini, Be, kira-kira gitu? Ya, kalau ada orang yang berbuat buruk berulang, pasti saya ajak ngobrol. Sorry ya, bagi saya hal-hal yang sudah pernah dilakukan itu buat saya itu menyakitkan. Yang ini. Bukan nyalin orang itu ya. Kita kembali ke saya. Apa yang kamu lakukan itu menyakiti saya. Apa yang kamu lakukan kepada saya itu bagi saya itu menyakiti saya. Bagi saya itu membuat saya merasa rendah. Bagi saya gitu ya. Supaya dia tahu. Karena banyak orang, Mas Agus, yang dia berbuat salah dia tidak tahu. Ya, ada orang yang radar sensitifnya itu rendah gitu. Dia baru tahu kalau diingatkan gitu. Dia baru tahu kalau ternyata guyonan saya tadi itu menyakitkan. Ya iyalah, dia nggak sadar kalau itu menyakitkan gitu. Nah, jangan-jangan orang itu berbuat baik berulang-ulang kepada kita karena dia tidak sadar bahwa itu salah gitu. Ya tinggal diajak ngobrol kok. Ya, tapi ketika ngobrol bukan nyalain dia ya. Kita bilang ketika kamu melakukan itu aku tidak nyaman ya. Ketika kamu melakukan itu buat aku itu menyakitkan ya. Ya, kalau melakukan ini kepadaku itu merendahkan aku ya. Gitu dong disampaikan. Ya, karena kadang-kadang orang nggak tahu ya. Jadi kayak gini Mas Agus. Ada katakan pembantu rumah baru. Aku ingin kamar mandinya bersih ya. Ya. Kan standar bersih dia sama kita beda.
Boleh jadi menurut dia udah bersih, menurut kita enggak, ini masih bau ya. Nyari kamar mandinya masih pakai hidung bukan pakai mata gitu. Maka perlu disampaikan yang disebut bersih kayak gini ya. Bahkan kadang-kadang perlu kita bawa ke apa namanya, misalnya ke hotel ya. Ini yang disebut kamar mandi bersih itu kayak gini. Dia tahu standar bersihnya gitu. Nah, begitu juga kalau ada orang berbuat baik, loh, kok ini diulang-ulang ya? Jangan-jangan dia tidak tahu bahwa itu salah. Ya, saya sering memberikan ilustrasi, orang yang tinggal di tempat pembuangan sampah itu kadang-kadang tidak mencium bau sampah karena sudah terbiasa buat dia. Tapi buat orang yang baru datang ke situ, ya Allah, baunya minta ampun, ini kok kerasan di sini. Orang di situ kerasan gitu. Maka sampaikan ya. Kalau nggak berani coba, insya Allah itu akan mengalami perubahan ya atas izin Allah ya. Kalau memang sudah dibulak-balik diomongin nggak bisa, emang dasarnya orang itu ndablek ya. Kalau sudah ndablek ya kita tahu aja orang gitu. Yang perlu kita perbaiki respon kita, karena kita tidak bisa mengubah orang kan. Kita tidak bisa mengubah hati orang lain. Ya, yang kita perbaiki adalah respon kita. Oh, dia memang sedang memberikan pintu surga kepada saya. Oh, dia itu trainer saya, trainer kesabaran. Dia trainer saya, trainer untuk latihan memaafkan. Dia trainer saya, trainer untuk mengelola marah, gitu aja. Jadi yang kita perbaiki, satu diingatkan, dua, kemudian kita perbaiki respon kita. Itu kira-kira. Siap. Baik, wah ini ada pertanyaan yang emergensi Pak Jamil, karena terkait dengan hubungan suami istri Pak Jamil, gitu ya. Ini pasangan Pak Jamil, ini saya punya pasangan yang pemarah, tidak susah diajak diskusi, mudah mengucapkan kata talak, kadang verbal, tidak memberikan teladan kepada anak-anak. Apakah pernikahan seperti ini harus ditinggalkan? Nah, ini harus diselamatkan Pak Jamil. Pembahasannya agak panjang, kayaknya tema minggu depan ya. Iya. Tema minggu depan itu kan ya banyak sisi yang perlu diperhatikan ya. Ya rumah Karena tangga harus spesifik ke hubungan Mas, couple gitu Pak Jamil. ya mungkin diingatkan aja Mas Agus kalau mau, Iya. tapi kita perlu mempertimbangkan kira-kira orang di sini sudah banyak yang menikah belum. Kalau banyak menikah dan itu perlu ya kita bahas ya. Ya, siap. Nah, Ya. sampai Kalau dulu pembahasan itu silahkan dipertahankan dulu rumah tangga. iya, siap. Ya mungkin ada yang belum menikah, bekal untuk menikah gitu. Dari awal gitu ya. Ya, saya Iya. kalau dalam urusan rumah tangga itu selain tentu menggunakan ajaran agama yang saya anut, saya kan juga mengacu pada risetnya John and Julie Gottman ya, melakukan riset selama 30 tahun Mas Agus. Bagaimana sih supaya rumah tangga itu makin harmonis, bagaimana sih supaya rumah tangga itu makin sayang satu dengan yang lain, dan kehidupannya semakin asik. Tapi nggak cukup diberikan dalam waktu tidak lebih dari 7 menit, tinggal 7 menit lagi tuh. Ya, PR ya, insya Allah minggu depan lah ya. Siap. Ya saya jadi ingat waktu sebelum menikah itu pesan dari Ustadz kita, Ustadz saya Pak Jamil, Ustadz Hamdan Fauzi, barakallah buat beliau ya. Jadi waktu sebelum menikah itu pesan beliau begini, nanti kalau kamu ketemu istri itu boleh jadi ada sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang menjengkelkan, katanya gitu ya. Yang menyenangkan maka ya bersyukurlah, yang menjengkelkan ya bersabarlah. Gitu. Itu pesan dari Ustadz saya dulu waktu sebelum menikah itu, Masya Allah ya, barakallah. Nah, jadi tapi secara nanti kita pertimbangkan sahabat-sahabat semua ya. Mungkin ada hal-hal yang lebih mendalam, lebih unik, lebih spesifik ya, dampaknya dari hubungan couple yang menantang ini ya. Memang menyadari sih Pak Jamil ya. Jadi di masa kehidupan yang semakin rumit ini, ternyata kehidupan rumah tangga juga semakin rumit ini gitu. Oke, baik sahabat sehati ya. Nah, ini ada pertanyaan sedikit lagi Pak Jamil ya, sebelum kita menuju akhir ya, terkait dengan, maafin ya, saya buka dulu, tadi ada yang lewat. Nah, ini kalau memaafkan itu dengan cara menghindari orang yang membuat kita marah karena tidak ingin istilahnya ya, terganggu mental kita, itu apakah itu memaafkan Mas Jamil ya, menghindari sumbernya gitu Pak Jamil? Ya kalau kita masih emosi sama dia, kalau disebut nama dia kita masih mungkin fisik kita bereaksi, apakah berkeringat atau deg-degannya makin kencang. Nah itu memaafkannya belum tuntas itu. Tapi kalau kemudian menghindari supaya tidak
terjadi pemicu, ya apa namanya, triggernya ya nggak apa-apa. Sebagaimana Rasulullah ketika masuk Islam kan, dan dia tahu itu membunuh pamannya kan, Rasulullah kan mengatakan, kamu jangan sering-sering ketemu dengan saya ya, supaya Rasul nggak terikat gitu ya. Tapi Rasulullah sudah memaafkan gitu. Dan Wasi tahu diri, karena dia pernah menyakiti Rasulullah, akhirnya dia juga berusaha untuk tidak menemui Rasulullah, tapi dia berkomitmen, saya akan membalas apa namanya, apa yang pernah saya lakukan ini dengan melakukan yang terbaik yang dilakukan oleh, yang dicintai oleh Rasulullah. Apa yang kemudian dilakukan? Ya ketika ada yang mengaku Nabi, ya maka tombak yang pernah digunakan untuk membunuh Hamzah, pamannya Rasulullah, digunakan untuk membunuh Nabi itu. Dan dia mengatakan, tombak ini pernah membunuh yang dicintai Rasulullah, ya, yaitu pamannya Hamzah, dan tombak ini pula yang membunuh orang yang dibenci oleh Rasulullah karena mengaku Nabi gitu ya. Jadi nggak apa-apa kan menghindari supaya triggernya nggak muncul gitu ya. Mungkin karena sakit hatinya terlalu dalam, sakit hatinya terlalu kuat gitu ya. Dalam hati kita sudah memaafkan, mungkin dalam proses memaafkan itu kan tidak sekali langsung memaafkan, ada prosesnya. Dalam proses untuk terus memaafkan sambil kemudian terus mendoakan itu, kita menghindari untuk ketemu dengan orang tersebut kan nggak apa-apa juga. Itu kira-kira. Oke, siap. Jadi ini sahabat Setia, jadi sebagaimana ikhlas gitu ya. Artinya ini kan sebuah spektrum ya. Memaafkan itu juga spektrum ya, bukan 1 dan 0 gitu, kira-kira gitu ya. Jadi spektrumnya dari 1 sampai 10, kira-kira gitulah ya. Jadi mungkin memaafkannya sudah, tapi belum total memaafkan, jadi masih ada sedikit rasa nggak enak, segala macam, kayak tapi Nabi dan Nabi itu maafkan, tapi masih ada rasa nggak enak ketika bertemu, itu kan berarti kita ini maafkan kita ini spektrumnya masih belum penuh gitu. Jadi kalau selama itu memaafkannya sudah tapi masih belum penuh, ya kita menghindari untuk kemudian menghindari stimulus kita marah lagi, kira-kira gitulah ya. Kalau pakai skala mungkin ini Mas Agus Muda, skala 1 sampai 10 gitu ya. Ya. Oke, saya dapat materi pagi hari ini akan langsung saya praktekkan jadi pemaaf ya 1 dulu, ya kan? Nanti naik lagi jadi 2, nanti naik jadi 3. Oh, lama-lama kemudian mendekati 10 udah plong gitu. Wong sampai sekarang saya juga masih latihan kok, ya, memaafkan ya, tidak kemudian langsung otomatis, enggak lah, kita manusia, ya, kita biasa, ya. Jadi karena kita manusia, namanya manusia, ya kadang-kadang ada apa namanya, yang tidak ideal, ya. Saya motivator, sering menyemangati orang. Apakah semangat terus? Ya enggak juga. Kadang-kadang hilang semangatnya juga, loh kok ini drop gitu ya. Tapi recovery-nya lebih cepat. Saya mengajarkan Anda, ayo kita kelola marah, ya silahkan tonton YouTube sebelumnya. Apakah saya tidak pernah marah? Loh, saya baru cerita. Minggu lalu saya baru marah tuh sama istri saya. Tapi recovery-nya cepat gitu ya. Ya, dan kemudian istri saya meminta, Mas, lain kali begini-begini. Oke. Aku minta maaf dan insya Allah aku perbaiki gitu. Jadi berlakulah sebagai manusia, bukan malaikat. Dan proses ya. Jangan sampai dapat materi ini langsung, yes, saya akan langsung jadi pemaaf. Enggak, berproses. 1, 2, 3, 4 gitulah, berproses. Gitu kira-kira. Siap. Baik, sahabat semuanya. Jadi acara kita setiap seminggu sekali ini berarti ada waktu 7 hari untuk kemudian setiap hari itu melatihkan apa yang kita dapatkan setiap satu ya. Oh, hari ini sudah ada materi ini, kita menemui momentum apa yang kita praktekkan, ya diukur skala perubahannya, besok diulangi lagi, ditingkatkan skalanya sampai hari Jumat, hari Sabtu ketemu lagi dengan materi baru, kita praktekkan lagi. Sehingga setiap hari kita ada perbaikan dan implementasi dari apa yang kita lakukan sahabat-sahabat semua ya. Nah, kalau dilatih lama-lama bisa jadi kebiasaan, Mas. Jadi saya kan mengajarkan Anda untuk memaafkan ya, mengajarkan Anda untuk tidak marah ya. Tapi kemarin dalam perjalanan ke Tanjung Enim nih, saya dampingi asisten saya kan sambil ngobrol tuh. Ketika ngobrol tuh ada hal-hal yang kemudian saya baru tahu ada informasi yang negatif gitu ya. Spontan tuh agak mau marah-marah, tapi kemudian ya sadar ya, beberapa menit lah ya,
itu manusiawi gitu ya, nggak langsung otomatis hilang gitu ya. Ya kayaknya kalau Anda langsung jadi pemaaf beneran itu kayaknya Anda bukan manusia ya. Gitu. Siap. Nah, kita sahabat-sahabat semua ya. Jadi itulah kira-kira ya. Semua perlu proses, tetapi yang paling penting adalah komitmen dan istiqomah untuk menjalani, gitu ya. Komitmen di awal, istiqomah menjalani ya. Menjadi baik itu mudah, istiqomah untuk terus baik itu yang menantang. Nah, ya, memaafkan itu mudah dan istiqomah untuk memaafkan itu yang menantang ya. Jadi terus istiqomah karena istiqomah adalah amalan yang dicintai Allah ya. Baik sahabat Sati, alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi hari ini kita begitu banyak mendapatkan suntikan inspirasi dari Pak Jamil ya, tentang memaafkan diri sendiri, memaafkan lingkungan kita, memaafkan orang lain. Rasanya kalau kemudian setiap saat itu kita menghadapi masalah itu selalu berusaha memaafkan, hati kita rasanya lega gitu ya. Rasanya itu longgar, hidup kita itu rasanya nyaman gitu ya, tidur kita nyenyak gitu ya. Kalau orang susah maafkan itu kayaknya bantalnya nggak bisa bikin tidur ya. Kebayang ini masalahnya kan gitu ya. Oke, baik, untuk membuktikan bahwa hari ini Anda maafkan, lihat nanti malam Anda tidurnya apa enggak kira-kira gitu. Oke, baik sahabat Jati, itu alhamdulillah pagi ini ya mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dari kesalahan. Insya Allah kita ketemu lagi Sabtu depan. Saya Gus Susilo. Mohon maaf dari kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih ya. Pak Ari, terima kasih.